Halo anak-anak, selamat pagi untuk kalian semua. Bagaimana kabar kalian? Suster harap kalian semua sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita jumpa lagi bersama saya Suster Virgi dan saya Bu Aris. Hari ini kita akan ibadat Jumat pertama dalam bulan Maret secara bersama-sama. Anak-anak, meskipun kalian di rumah, siapkan hati dan pikiran untuk bersatu dengan Tuhan. Sebelum kita memulai doa Jumat pertama, mari anak-anak kita meriahkan doa pada pagi hari ini dengan lagu pembuka yang judulnya Ampuni Aku Tuhan, yang akan dinyanyikan oleh dua guru kalian yang tercinta dan diiringi oleh Suster Virgi. Silahkan Suster. Berjuta kali ku berdosa padamu, menyakiti hati dan mengkhianatimu. Tak pantas lagi ku menyebutmu Bapa. Mataku buta, telingaku tuli rasa. Pada Tuhan yang rahim, Engkau Allah rahim. Bagimu tiada hari ini, esok atau kemarin. Kasih-Mu janjikan kerahiman nan abadi. Ampunilah kami, ampuni kami. Mari anak-anak kita siapkan hati kita untuk bersatu dalam doa Jumat pertama. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia hadir dalam orang-orang yang mencintai dan menyayangi kita setiap hari. Anak-anak, pada ibadat Jumat pertama ini kita memasuki masa Prapaskah. Dalam tradisi Gereja Katolik, masa Prapaskah itu dikenal dengan istilah retret agung. Nah, kenapa demikian, anak-anak? Karena masa ini kita diajak untuk mengetahui, mencintai, mengenal dan bersatu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita bersatu dengan Tuhan? Kita bersatu dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui perayaan Ekaristi, baik secara online maupun offline. Namun, kadangkala kita kurang setia di masa pandemi ini. Kita merayakan Ekaristi secara online, tapi kadang kita tidak setia. Maka kita diajak untuk menyadari kesalahan dan kekurangan kita yang kadang tidak setia dan malas berdoa. Marilah kita hening sejenak untuk menyadari dan menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Maha Baik dan Maha Rahim, Engkau telah mengatakan bahwa dosa dapat disembuhkan dengan puasa, doa, dan amal. Bantulah kami dalam menjalankan tobat kami untuk membuka hati, mengenal, mencintai, dan bersatu denganmu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Marilah anak-anak kita dengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak yang terkasih yang berada di rumah, kita semua tentunya tetap semangat kalian bersama orang tua. Anak-anak, bertepatan Jumat pertama pada hari ini, ya, bertepatan dengan
masa prapaskah, masa tobat. Baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan tentang puasa. Anak-anak, puasa tidak hanya sekedar menahan lapar. Puasa tidak hanya menahan haus. Nah, puasa lebih penting dan lebih ditekankan pada perubahan sikap hidup. Seperti yang baru saja tadi kita dengar bagaimana Yesus berkata kepada mereka yang menanyakan tentang puasa. Anak-anak, sekarang kalian di masa pandemi ini sekolah online, tidak ada yang mengawasi, khususnya Bapak Ibu guru. Kalau orang tua pasti melihat kalian ya, pasti memperhatikan, menjaga, mendampingi. Tapi orang tua kalian yang di sekolah, Bapak Ibu guru tidak bisa melihat bagaimana kalian belajar, bagaimana kalian mengerjakan soal ulangan harian melalui Google Form dengan link, bagaimana kalian mengerjakan tugas-tugas itu yang Bapak Ibu guru tidak bisa melihat secara utuh. Nah, apa kaitannya dengan masa prapaskah, masa tobat ini anak-anak? Tentang perubahan sikap hidup. Tentunya kalian yang ke gereja atau yang mengikuti misa online pasti mendengarkan surat gembala tentang aturan berpuasa, aturan berpantang. Nah, itu penting dilakukan juga untuk orang dewasa maupun anak-anak. Namun tidak sekedar itu, harus disertai dengan perubahan perilaku, perubahan sikap hidup kita. Itu pentingnya berpuasa. Nah, kalian sebagai anak-anak yang masih usia 6 sampai 11 sampai 12 tahun, perubahan sikap hidup apa di masa pandemi ini, khususnya anak-anak yang kalian alami sekarang ini? Contohnya, nah, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang tadinya malas-malas, tidak menurut orang tua, hanya orang tuanya yang disuruh mengerjakan, kakaknya yang harus mengerjakan. Ini masa tobat, ini masa puasa, aku harus berubah, aku harus menjadi lebih baik. Nah, mengerjakan sendiri, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan soal penilaian harian, tidak dengan tidur, tidak dengan bermain, tapi dengan penuh tanggung jawab, mengerjakan dengan baik. Nah, itu harus dengan niat yang sungguh-sungguh sebagai rasa tobat, sebagai bentuk puasa kalian. Ya, mengekang hawa nafsu juga seperti itu, tidak hanya mengekang lapar, menahan lapar, namun benar-benar mengubah sikap hidup yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Taat pada orang tua, rajin membantu orang tua di rumah, lebih rajin berdoa. Yang tadinya hanya malas-malas, sekarang saya harus berubah menjadi lebih rajin berdoa. Berdoa untuk dunia yang sedang berperang, berdoa untuk negeri Indonesia supaya segera lepas dari pandemi virus, berdoa untuk keluarga, untuk orang tua, untuk saudara-saudara, dan tentunya
untuk semua orang yang sedang sakit, yang berkesusahan. Nah, itu bentuk tobat kalian. Selain itu apalagi anak-anak? Nah, di masa pandemi ini anak-anak juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan di mana saja. Tidak hanya di sekolah, saat kalian tatap muka, saat kalian hadir di sekolah, tapi di mana saja anak-anak harus taat setia pada peraturan pemerintah, mematuhi protokol kesehatan untuk keselamatan semua orang. Nah, itu artinya kalian juga menyelamatkan orang lain. Kalau anak-anak patuh taat protokol kesehatan, berarti anak-anak juga ikut menyelamatkan sesamanya. Nah, mengapa anak-anak pada masa tobat ini kita harus banyak merubah sikap perilaku yang tidak baik harus menjadi lebih baik? Tentunya tidak hanya masa prapaskah saja, terus menerus itu kita lakukan, kita tingkatkan supaya hidup kita menjadi bahagia. Nah, masa prapaskah ini kita lakukan apa yang pantas, apa yang berkenan kepada Tuhan, dari yang tidak baik menjadi lebih baik, supaya nanti pada saat kebangkitan Tuhan hati kalian bersih menyambut Tuhan yang bangkit. Kita semua bersih untuk menerima Tuhan yang bangkit, supaya hidup kita semua semakin bahagia, menjadi berkat bagi orang lain. Kita bersukacita, berbagi dengan sesama kita. Nah, maka anak-anak, sekolah mengajak kalian semua dalam masa prapaskah, masa tobat ini, di mana kalian masih harus belajar di rumah bersama orang tua. Mari anak-anak, kita tingkatkan hidup kita, perilaku kita menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya nanti pada saat Tuhan bangkit datang, hati kita benar-benar bersukacita menerima Tuhan yang bangkit. Anak-anak, selamat menjalankan masa tobat, masa prapaskah. Mari kita tingkatkan hidup kita menjadi lebih baik. Sekian pesan dari sekolah melalui Bu Aris yang menyampaikan bersama Suster Virgi. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Anak-anak, marilah kita hening, ambil sikap doa yang baik, kita ungkapkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa, sebab hari ini kita boleh memulai masa rahmat dan tobat. Marilah kita berdoa kepadanya dengan rendah hati, supaya Ia menyucikan dan menguatkan kita dalam cinta kasih. Marilah kita memohon kurnia Roh Kudus dan berdoa untuk pemimpin gereja dan bangsa kami. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada para pemimpin gereja roh kebijaksanaan dan kekuatan
untuk mampu memimpin gereja dan bangsa kami dengan semangat cinta kasih, keadilan, dan damai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk umat Kristiani yang menjalani masa Prapaskah ini, ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh-Mu agar kami semua mampu menjalani masa Prapaskah ini dengan tekun dan setia, mengamalkan puasa dan tobat dengan hati damai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk mereka yang sakit dan terinfeksi, ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah kekuatan mampu mengatasi kesulitan dengan hati yang tabah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pendidik, ya Tuhan, guru yang baik, ajarlah kami menjadi pengajar dan pendidik yang setia, kreatif dan inovasi dalam mendidik anak-anak kami di masa pandemi ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk orang tua yang tidak dapat tinggal di rumah karena harus bekerja dan harus tetap mengurus anak-anak mereka, ya Tuhan, berikanlah mereka solusi dengan ide-ide yang kreatif. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita lanjutkan dengan doa pembaktian kepada hati kudus Yesus. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu, dan aku ingin tetap menjadi umat-Mu, tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghina perintah-perintah-Mu dan mungkir daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu, dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Engkau rajai, bukan mereka saja yang setia, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak-Mu yang meninggalkan Dikau, seperti anak yang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah Bapanya, jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu pengajaran yang salah atau terpisah karena pencenderaan. Pulanglah mereka ke pelabuhan kebenaran dan kepersatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berilah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia ini
berkumandanglah satu suara ini, kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah untuk setia menjalankan tobat di masa prapaskah ini. Bantulah kami untuk bisa meneladan Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah anak-anak kita siapkan hati kita untuk berkat penutup. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita tutup ibadat kita ini dengan gerak dan lagu yang berjudul Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Akan Tuhan senantiasa jaga
akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidup